Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Mariana dari Fakultas Hukum semester 2C. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan pertemuan ke-14 bab 7 mengenai alasan penghapus pidana part 1 oleh dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Yang pertama ada alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Nah, alasan pembenar juga terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu ada alasan pembenar umum, dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu ada daya paksa, ada bela paksa, ada melaksanakan perintah undang-undang, pasal 50 KUHP, dan ada perintah jabatan yang sah. Yang kedua ada alasan pembenar khusus, terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian. Yang kedua ada pencemaran demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri. Yang ketiga ada yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan. Alasan pembenar yang ketiga yaitu alasan pembenar di luar undang-undang, yaitu ada hukum disiplin, ada kewenangan jabatan, ada fungsi negatif dari sifat melakukan hukum material atau negatifan material. Misalnya Ares Hogrid tentang dokter hewan. Yang kedua ada alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan bersifat melawan hukum tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Nah, alasan pemaaf terdiri dari yang pertama ada alasan pemaaf umum, dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu ada ketidakmampuan bertanggung jawab, ada daya paksa dalam arti sempit, ada bela paksa yang melampaui batas, dan ada perintah jabatan yang tidak sah. Selanjutnya ada alasan pemaaf khusus dibagi menjadi 4, ada mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum, ada penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, ada tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu, ada pencurian antara suami istri, dan ada insubordinasi tidak jadi. Nah, yang ketiga ada alasan pemaaf di luar undang-undang, dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu ada tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi, dan yang kedua ada alasan peniadaan pidana putatif. Yang selanjutnya ada daya paksa atau overmatch. Nah, dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam 2 bagian, yaitu ada daya paksa absolut dan ada daya paksa relatif. Nah, daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu ada pertentangan antara 2 kepentingan hukum, ada pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, dan yang ketiga ada pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Nah, yang selanjutnya ada bela paksa atau nodwir. Nah, yang disebut dengan penghapus atau peniadaan pidana, syarat-syaratnya ada 3, yaitu yang pertama ada perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua ada perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekoyong-koyong atau mendadak. Dan yang ketiga ada pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif. Yang selanjutnya ada bela paksa yang melampaui batas, dan ada melaksanakan ketentuan undang-undang. Nah, syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah yang pertama harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum, ada perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang, dan yang ketiga ada perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. Yang selanjutnya ada melaksanakan perintah jabatan, disebut juga
Amtelic Bevel yang dibedakan dalam dua bagian, yaitu yang pertama ada melaksanakan perintah jabatan yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP, dan yang kedua ada melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2 KUHP. Nah, dikatakan sah perintah jabatan itu apabila dibagi ke dalam 3 hal nih. Yang pertama ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Yang kedua ada kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Dan yang ketiga ada perintah jabatan yang dibedakan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Yang keempat ada alasan penghapus di luar undang-undang. Terdiri dari yang pertama diatur dalam jurisprudensi, yaitu ada fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, dan yang kedua ada tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Yang kedua dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu yang pertama ada hukum disiplin, yang kedua ada persetujuan atau izin, dan yang ketiga dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.